kebutuhan ASN tahun 2024. Dapat kami bacakan sedikit, mungkin ini menjadi perhatian kita bersama. Berdasarkan pasal 66 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang aparatur sipil negara menyebutkan bahwa instansi pemerintah diwajibkan menyelesaikan pendataan pegawai non-ASN paling lambat Desember 2024. Nanti ini mohon telah dari Ibu Kabak Hukum nih, mohon telaahnya Bu. Kemudian sehubungan dengan hal tersebut, dalam rangka perencanaan kebutuhan dan pengadaan ASN, kami harapkan saudara dapat menyampaikan data kebutuhan ASN tahun 2024. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pengusulan kebutuhan ASN, kami sampaikan sebagai berikut. 1. Pengadaan ASN pada tahun 2024 terdiri dari A. P3K khusus bagi pelamar tenaga non-ASN. Di slide ada, jadi P3K khusus untuk pelamar tenaga non-ASN. Kemudian yang kedua, CPNS bagi pelamar umum. Berarti ada dua formasi dibuka untuk tahun 2024. P3K khusus untuk tenaga non-ASN yang kita sudah lakukan pendataan. Kemudian CPNS bagi pelamar umum. Kedua, ketentuan jabatan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dibuka untuk jabatan fungsional dan jabatan pelaksana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketiga, memperhatikan kondisi pegawai non-ASN saat ini akan dipertimbangkan jabatan pelaksana untuk P3K dengan persyaratan jenjang pendidikan paling rendah SD atau sekolah dasar sederajat dalam pengadaan ASN sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf A. 4. Instansi pemerintah diharapkan untuk mengusulkan kebutuhan ASN dengan wajib memprioritaskan penataan pegawai non-ASN. Kelima, merujuk penjelasan sebagaimana angka 1 sampai dengan 4, diharapkan saudara untuk menyampaikan jumlah kebutuhan CPNS P3K tahun 2024 dengan melampirkan surat usulan dan surat pertanggungjawaban mutlak SPTJM sesuai dengan format terlampir pada aplikasi informasi paling lambat 31 Januari 2024. 6. Jumlah kebutuhan yang disampaikan pada kalimat akan menjadi pertimbangan dalam penetapan jumlah kebutuhan ASN 2024. Jadi berdasarkan dari surat ini, maka kami undang Bapak Ibu untuk dapat nanti menyampaikan usulan kebutuhan baik P3K maupun CPNS bagaimana yang kami sampaikan tadi. Dapat kami laporkan kepada Bapak Sekda sesuai data kita Pak sampai hari ini untuk tenaga teknis kita masih ada beban Pak, ada beban 935 orang yang terdata di tenaga non-ASN 935 orang. Kemudian non-ASN di Dinas Pendidikan 1.237 orang lagi beban kita. Kemudian non-ASN tenaga kesehatan ini 113. Ini yang dapat kami sampaikan kepada Bapak, dan data tersebut setelah kita keluarkan ini sudah ada pada kami, baik itu di OPD, kemudian dari Dinas Kesehatan maupun dari Dinas Pendidikan. Selanjutnya mohon arahan kepada Bapak bagaimana untuk proses untuk kebutuhan ASN 2024 ini. Pada Bapak kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang menghormati pimpinan DPRD yang tersanjung, alhamdulillah hadir Ketua Komisi 3. Yang kami hormati dari forum pelayan publik, Ketua jajaran yang terhormat Kepala BPJM sebagai Pemprov Karsa, yang kami hormati
hormati Bapak Ibu Kepala OPD yang telah direkap beserta jajaran, Bapak Ibu Camat. Alhamdulillah, wasyukurillah, puji syukur mari kita panjatkan kehadiran. Silakan Pak Ketua. Alhamdulillah, Ketua Komisi hadir lengkap. Baik, kami langsung saja. Pertama-tama puji dan syukur dipanjatkan kepada Allah SWT yang mana berkat rahmat Alhamdulillah pada pagi ini kita berkumpul dalam rangka membahas usulan penerimaan pendidikan dan ASN CPNS untuk tahun anggaran 2004. Salam sampaikan kepada kita Tuan Besar Muhammad Salam yang mana berhadapan Bang Wajib dan Alam yang berhadapan Bapak Ibu yang berhormati. Sesuai dengan informasi yang disampaikan Kepala BKPSDM, kita mempunyai kesempatan untuk sampai Desember 2004 ya, dalam rangka penataan non-ASN. Sebenarnya nantinya mungkin setelah ini tentu tenaga THL tidak akan ada lagi. Mungkin kita pindahkan outsourcing, sebagian itu ada kebutuhan-kebutuhan, ada persyaratan yang kita lalui. Hari ini tentu kita berharap dengan adanya kekurangan kemarin dari tenaga teknis yang belum diangkat, non-ASN termasuk dinas kesehatan pendidikan, tentu mari kita prioritaskan yang ada dulu. Nanti jangan ada nanti setelah diangkat masih ada non ASN kita, THL kita, tentu kita kewalahan juga. Kalau sekiranya sopir K3K mungkin outsourcing bisa. Kalau kita lihat tenaga administrasi belum ada Pak kawannya outsourcing. Jadi tentu kita siasati. Dan juga kemarin tentu kita butuh untuk pendidikan SLTA, contohnya damkar, Pol PP dan sebagainya. Kalau tidak nantinya tentu kita akan kesulitan karena kabupaten kota lain mengutamakan pengangkatan damkar, Pol PP dan sebagainya. Ini mungkin banyak staf kita ya Pak Asad kemarin ikut di luar dan lulus ketika kurang tenaga lagi. Dan juga kita berharap untuk pengangkatan ini kita mintakan nantinya usulan sesuai dengan kebutuhannya ada. Yang ketiga, itu tidak ada lagi tertinggal. Nanti setelah kita usulkan, kita mengusulkan lagi dan kita berharap memang aturan ini untuk 2024 itu tegas dengan THL tidak ada lagi. Kata itu bagaimana kita mensiasati kegiatan yang ada di kata karena paling lambat 31 Januari 2024 datanya telah dikirim kepada itu. Mohon nantinya kepada OPD terkait karena kebutuhan dari personel tentu OPD terkait yang tahu misalnya berhubung sebagainya. Mungkin itu antara kata kami karena keterbukaan sekarang ini cukup bagus, ada pelayanan publik juga LSM kita undang dan juga dari Dewan. Itu mudah-mudahan kita bermusyawarah hari ini bagaimana kita mensiasati, menyepakati untuk pengadaan kebutuhan tenaga 2024 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Singa atas sebelum kita lanjut, kami informasikan juga ini ada Pak Kadis Kesehatan, Kadis Pendidikan Pak, untuk pengisian DRH yang formasi 2023 Pak, ini paling lambat 14 Januari. Nanti jangan ada lagi yang tidak mengisi DRH sehingga nanti nggak keluar praktek dari PKN. Kemudian untuk persetujuan praktek PKN sampai tanggal 13 Februari ya Pak ya? 13 Februari nanti baru kita keluarkan SK-nya. Dimohon karena yang 2023 kesehatan dan pendidikan. Kami selanjutnya seperti yang disampaikan Pak Singa tadi, artinya ini Pak, yang 3
31 Desember 2024 itu Pak bukan pendataan lagi Pak. Kalau pendataan ini sudah kita lakukan. Bagaimana 31 Desember ini tenaga non ASN ini kita apian Pak, kita akik satu itu kan. Nah ini tergantung lagi dengan keuangan daerah bagaimana. Kalau informasi yang seperti kami sampaikan tadi kita punya beban karena 2022-2023 itu kita fokus ke kesehatan pendidikan. Nah, bagaimana untuk tahun 2024 ini? Apakah kita fokus ke teknis atau kita tambahkan juga kesehatan pendidikan? Ini tergantung dengan hasil rapat kita bersama. Dan kita untuk teknis nanti ada 935 orang lagi yang harus kita angkat. Ini mohon nanti persetujuan dari Pak Sekda, Pak Dewan dan kita semua yang hadir pada kesempatan pagi ini. Terus selanjutnya kita mohon arahan mungkin sambutan juga apa bagaimana sebaiknya bagi rapat ini kita minta dulu arahan dari Ketua Komisi 1 dan Ketua Komisi 3. Ketua Komisi 3 dulu ya, silakan Ketua. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Komisi 1, yaitu Bapak Sesmin Triadi, terima kasih sudah hadir. Kemudian yang kita hormati Bapak Sekda, dan kami hormati Bapak dan Ibu Kepala SKPD atau yang mewakili hadirin yang saya muliakan. Baiklah, pertama-tama sekali mari kita sama-sama menjaga puji syukur kepada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan kurnia kepada kita bersama sehingga pada siang ini kita masih diberi kesehatan dan kekuatan untuk dapat berkumpul di ruang ini dalam memusawarahkan tentang formasi P3K 2024. Kemudian selanjutnya salam tidak bosan-bosannya kita kirimkan kepada roh Nabi besar kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah Bapak Ibu yang hormati, pertama-tama sekali kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Kaban BKPSDM yang telah mengundang, pimpinan DPRD juga diundang, kemudian Ketua Komisi 1 dan 3 juga diundang, tapi yang hadir artinya Ketua Komisi 3 dan Ketua Komisi 1. Jadi kami mewakili dari lembaga legislatif DPRD Kota Sidoarjo. Bapak Ibu yang hormati, jadi tentu sesuai dengan rapat kita pada hari ini bahwa untuk pegawai yang ada di Kota Sidoarjo itu tentu tanggal 31 Januari sudah masuk di dalam aplikasi Permasi. Tentu kepada kadis-kadis yang hadir sekarang ini untuk bisa ya memasukkan nama-nama yang ada di dinasnya masing-masing. Karena sampai sekarang itu kuota dari Menpan RB itu memang belum ada kuotanya. Biasanya 300 sekian, 500. Nah, sekarang belum ada kuotanya yang kita terima di Menpan RB. Tentu kita usahakanlah. Mana tahu nanti 2025 nggak ada lagi P3K. Itu kasihan kita sama anak-anak yang THL atau BLUD di rumah sakit. Jadi tentu karena untuk tes P3K ini bermacam-macam. Tahun kemarin ada nilai informasinya tambahan. Sekarang 2023 kemarin nggak ada lagi kan. Nah sekarang dia juga belum tahu bagaimana teknis dari Menpan RB untuk tes P3K. Apakah masih laku nilai informasi tambahan atau memang betul-betul nilai CAT yang dilaksanakan oleh BKN. Jadi tentu kepada kita semua kami berharap ya kita masukkanlah yang pertama sekali untuk usulan bagi kawan-kawan yang sudah lama mungkin sudah 10 tahun, 11 tahun itu kita masukkanlah di dalam untuk tes P3K yang khususnya. Karena nanti kalau kita masukkan dalam umum dia berkompetisi dengan yang umum yang baru-baru tidak akan sanggup. Jadi itu mungkin sebagai saran dari kami bagi yang lama-lama itu kita masukkan di dalam yang khusus karena itu tidak ada nilai membatasnya. Ya berapa tertinggi, pemain 25 dia terima, 30 dia tes, 25 tertinggi itu yang akan keluar SK-nya.
Tapi kalau umum ya harus ada nilai ambang batas atau pesan yang harus dicapainya. Kemudian juga apa disampaikan oleh Pak Sekda tadi, yang pertama sekali itu damkar, ya damkar Pol PP, ya ini kita prioritaskan juga karena sesuai dengan Permendagri yang disampaikan sekarang juga ada sama kami, harus kita mengangkat sebanyak 130 orang kalau nggak salah. Kemudian ya di pertanian juga PPL, penyuluh petani lapangan itu masih ada 31 orang yang sudah 18 tahun, 19 tahun mengabdi. Dan itu juga kita prioritaskan untuk P3K tahun 2024 ini. Tambah dengan teknis-teknis yang lain. Kemudian di SUD, direktur SUD ada Bu? Direktur? Ada ya? Ada. Wakil? Ya. Kemudian ya di SUD juga nanti kita buka formasi. Contoh umpamanya perawat. Itu kami lihat kemarin itu yang mulai dari rumah sakit Pendiri sampai sekarang dia masih mengabdi di sana. Kemudian hasilnya kemarin ujian CAT mereka lulus peringkat 29 kalau nggak salah. Kan kasihan kan mulai rumah sakit Pendiri karena tidak ada nilai informasi kemarin. Jadi untuk sekarang ini juga kita buka untuk di ASUD apakah itu rekam medik, apakah itu fisioterapi atau bidan perawat sebagainya. Tolong kita buka formasi sesuai dengan kebutuhan lah. Contoh sudah kemarin kita buka dokter 20 formasinya. Yang benar tuh berapa ya? 6 orang kan? Kan rugi kita. Apalagi kemarin sebaiknya yang dokter itu kayak bidan atau perawat atau fisioterapi atau rekam medik. Ini dokter dan buka macam-macam. Atau yang benar 6 orang. Kan rugi kita daerah. Karena untuk pengkajian ini bukan APBD. Setelah nanti kita buat formasi nanti ke pusat, setiap SKPD nanti mempan yang akan menentukan berapa orang, oh sekian. Setelah kita keluarkan SK dikaji baru nanti datang uang dari pusat. Jadi tentu kita berharap pada semua ya untuk 2024 ini mudah terakomodir itu yang THL, BLUD dan sebagainya. Tinggal kita lagi memikir yang tidak terdata dalam database. Nanti bagaimana nasibnya nanti anak-anak ini? Kita asosiasikan. Ya dia ada yang S2, ada S1. Kan kasih juga kita kan. Ya kalau asosiasi dengan gaji 2,811.000 UMR kita, tidak boleh kurang dari itu. Kalau sekarang kita S1 umpamanya guru, apakah itu di dinas S1 1,3. Kalau besok nggak bisa lagi ke sourcing 2,8. Nah itu 2,8 ya berapa nanti itu memang APBD kita. Nah itulah nanti yang kita pikirkan bersama ya bagaimana untuk THL dan BLUD yang tidak termasuk dalam database, bagaimana solusi yang kita bersama. Jadi tentu kita berharap kepada Pak Sekda ya selaku Ketua TAPD dan juga Menteri Keuangan nanti sudah tahu bagaimana keuangan kita untuk menggaji THL atau yang outsourcing yang ada di posisi ini. Jadi mungkin itu sebagai harapan kami di dalam rapat ini memang kita agak alot nanti kalau kita presentasikan OPD yang kita musawarah bersama barulah kita putuskan untuk formasi ketika kartu debat ini. Jadi mungkin dapat kami ucapkan mohon maaf. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Komisi 3. Selanjutnya mohon dari Pak Ketua nanti cukup ya. Sebelum kita lanjutkan nanti mohon juga penjelasan dari Pak Sekda. Menurut hemat kami dari surat yang ada ini nanti mohon Bu Kabid Hukum setelah ini untuk 2024 ini P3K khusus untuk angkatan P3K untuk tenaga ASN. Di luar tenaga non-ASN ini CPNS Bu. Kemudian juga sesuai dengan PP 18 2018 itu yang Pol PP masuknya ke CPNS. Ya Pak B di peringkat tolong aturnya Pak B. Ya. Ini mohon sebelum kita bahas lebih dalam mohon Bu Kabid Hukum sesuai dengan surat ini Bu.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekda, Ketua Komisi 1 dan 3 DPRD Kabupaten Sijunjung, Bapak dan Ibu Kepala Perangkat Daerah dan seluruh undangan yang hadir pada hari ini. Bersyukur kita kembali kepada Allah, masih diberi kesehatan untuk hadir di ruangan ini. Selanjutnya selawat beri salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Izin Pak Sekda, kami dari bagian hukum sedikit akan menggambarkan tentang penyelesaian penataan pegawai non ASN paling lambat Desember 2024. Pada hari Jumat kemarin, bertempat di ruangan ini juga, kita melaksanakan rapat. Saat itu dipimpin oleh Bapak Asisten 3 dan Kepala PSDM, yang juga dihadiri oleh Sekretaris Dinas yang juga izin dari Komisi 3 juga, tentang surat dari Permenpan tertanggal 25 Juli tentang pegawai non ASN. Di situ disebutkan bahwa pegawai non ASN itu ada dua. Yang pertama pegawai non ASN yang terdata di database, yang kedua pegawai non ASN yang di luar. Di situ sudah disampaikan juga oleh Kepala BKPSDM bahwa pegawai non ASN yang tidak terdata di database sesuai dengan surat Permenpan, kita harus mengikuti sesuai dengan surat itu. Namun pada saat itu juga akan kita sampaikan juga keputusannya kepada perangkat daerah pada hari ini. Dan untuk surat ini dapat kita